Hai Crash Troopers, Bobang Bima disokin buat nemenin kalian nonton nih. Kalian pasti suka ngayal kan kalau misalnya jadi miliarder, apa aja yang bakal kalian lakuin? Sewa jet pribadi, liburan ke luar negeri, atau beli kendaraan mewah? Itu sih biasa. Buat orang-orang yang uangnya udah nggak kelihatan nominalnya, hal-hal kayak gitu biasa aja guys. Mungkin mereka malah udah bosen karena terlalu sering dan terlalu mainstream. Kelakuan orang-orang dan perusahaan kelewat sukses kadang cukup konyol dan gila. Bahkan sangat tabu buat kita para sobat miskin kayak yang mau Mimin bahas kali ini. Pada tahun 2001, franchise restoran Pizza Hut di Amerika Serikat telah menjadi perusahaan restoran pertama di dunia yang mengirimkan pizza ke luar angkasa. Yuri Usakov, salah satu kosmonot Rusia yang tinggal di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS, nampak memakan pizza yang dikirimkan perusahaan kepadanya. Pizza dengan ekstra garam dan bumbu ini dikirimkan dalam waktu yang jauh lebih lama dari biasanya, yakni 30 menit dengan roket Rusia. Pizza Hut mengatakan telah membayar Badan Antariksa Rusia sekitar 14 miliar rupiah guys untuk aksi promosi tersebut, termasuk rekaman Usakov mengacungkan jempol setelah makan pizza dan menempelkan logo Pizza Hut pada roketnya. Aksi promosi yang luar biasa ya guys. Kira-kira perusahaan ojol bakal ngembangin pesan antar keluar angkasa nggak ya? Pada tahun 2018, Microsoft menenggelamkan pusat data di pesisir laut Orkney, Skotlandia, sebagai bagian dari Project Netic fase kedua. Project Netic adalah penelitian Microsoft untuk menentukan kelayakan pusat data di bawah laut dengan menggunakan energi yang terbarukan. Proyek ini juga menjadi studi apakah dengan cara itu bisa menghemat energi atau tidak. Pusat data yang ditenggelamkan terdiri dari 12 rak dengan 864 server dan penyimpanan berkapasitas 27,6 petabytes. Setelah 2 tahun berada di bawah permukaan laut, pusat data milik Microsoft akhirnya diangkat ke daratan pada 15 September 2020 lalu. Saat diangkat, kapsul berwarna putih itu diselimuti oleh alga atau ganggang laut. Meski demikian, server yang berada di dalamnya diklaim masih berfungsi dengan baik. Dari 855 server onboard yang dimasukkan kapsul dan ditenggelamkan, ternyata hanya 8 yang tidak bisa bertahan. Tingkat kegagalan itu menurut Microsoft lebih baik dibandingkan dengan pusat data yang berada di darat. Canggih ya guys, coba kalian ditenggelamin 2 tahun. Bakal jadi apa ya kira-kira? Hamad bin Hamdan Al-Nahyan menuliskan namanya dalam ukuran super besar di atas pasir salah satu pulau miliknya, Al-Kutaisi. Ukuran yang sangat besar itu dimaksudkan supaya namanya bisa terlihat dari luar angkasa. Hamad menginstruksikan para pekerjanya untuk mengukir kata Hamad, membentuk aliran air supaya tak tersapu ombak. Nama tersebut diukir sepanjang 3 km dari huruf H sampai D, sementara tingginya mencapai 1000 meter. Usahanya ini terbilang sukses. Dilihat dari satelit menggunakan Google Earth, nama Hamad terlihat dengan jelas. Cliff Palmer merupakan salah satu miliarder terkaya di dunia yang terkenal karena ambisinya membangun taman bertema dinosaurus. Cliff Palmer mencoba mewujudkan mimpinya untuk menciptakan taman dinosaurus sungguhan. Pria kaya ini tercatat telah mengeluarkan triliunan rupiah untuk mendanai riset mengkloningan dinosaurus. Tujuannya hanya satu, menciptakan dinosaurus sungguhan di sekitar hotel dan area permainan golf miliknya. Patung-patung dinosaurus yang dibangun sama persis dengan taksiran ukurannya sehingga membuat resort Palmer bertambah mewah. Dinosaurus tersebut diatur agar dapat sedikit bergerak dan bersuara guna membuat tampak hidup di hadapan para pengunjung. Pendiri sekaligus CEO Amazon, Jeff Bezos, melibatkan diri dalam pembangunan jam mekanik raksasa yang akan terus berputar hingga 10.000 tahun lamanya. Jam raksasa yang dibangun oleh Bezos ini tergolong unik guys.
Jarum jam di dalamnya tidak bergerak, mengikuti hitungan detik, menit, atau jam. Jarum baru akan bergerak sekali tiap setahun berganti. Jarum lainnya bergeser ketika satu dekade berlalu. Terakhir, ada suara alarm yang keluar sekitar 1000 tahun terlewati. Bezos telah menginvestasikan uangnya sebesar 620 miliar rupiah untuk merealisasikan proyek tersebut yang dibangun di sebuah gunung terpencil di daerah West Texas, Amerika Serikat. Jam raksasa itu diperkirakan memiliki tinggi 500 kaki atau sekitar 152,4 meter dan memanfaatkan panas bumi sebagai sumber energi. CEO GoDaddy, Bob Person, membuat kontroversi. Dengan bangganya, ia mengumumkan telah membunuh seekor gajah selama bertandang ke Zimbabwe. Person memotret dirinya saat memegang senapan di depan seekor gajah yang tewas tersungkur. Selain itu, ia merasa bangga karena dapat membantu warga Zimbabwe karena mengatasi hama di ladang dan menyediakan kebutuhan gizi berupa daging. Gajah memang menjadi perusak ladang para petani di sana. Setelah tewas ditembak, mengenakan topi bertuliskan GoDaddy berebut mengambil daging segar gajah tersebut. Video tersebut kemudian mendapat kecaman dari banyak pihak. Bob Person kemudian harus menghadapi gugatan hukum atas tindakannya itu. Sean Parker merupakan presiden direktur pertama Facebook. Parker merogoh kantong hingga 134 miliar rupiah untuk resepsi pernikahannya yang heboh dengan penyanyi Alexandra Lenas pada Juni 2013 lalu. Dengan budget sebesar itu, konsep resepsi Parker Alexandra tentu saja tak sama dengan orang lain. Dengan bantuan desainer dan dekorator kondang Ken Fogg, Parker menyulap hutan Big Sur di pesisir California menjadi ruang resepsi dan pelaminan ala negeri dongeng di film The Lord of the Rings. Sean Parker dan calon istrinya mengibaratkan hutan Big Sur sebagai katedral buatan Tuhan. Semua tamu mengenakan kostum ala Eragon Elessar di The Lord of the Ring. Hayo, jadi inspirasi dream wedding kalian gak nih? Roman Abramovich, seorang miliarder Rusia yang merupakan pemilik dari klub sepak bola Chelsea, menghabiskan sekitar 600 juta untuk biaya sekali makan siang bersama 9 orang lainnya. Makan siang yang dilakukan di Manhattan tersebut mendapat tagihan sebesar 47.000 US dollar. Ada 10 orang di meja dan tip 5.000 US dollar ditambahkan, sehingga tagihan total sebesar 52.000 US dollar. Jika kalian berpikir kalau liburan ke luar negeri itu sangat keren, kalian harus lihat liburan ala pelopor software AS yang anti-mainstream ini. Sebuah kapsul yang mengangkut miliuner AS, Charles Simonyi, telah diluncurkan ke orbit pada 27 Maret 2009 lalu. Simonyi berencana mengikuti wisata keluar angkasa untuk yang kedua kalinya. And now aboard the International Space Station, hatches open. Charles Simonyi, the U.S. spaceflight participant, floating in to be greeted by Yuri Lanchakov, the Russian. Okay, you see the Simonyi yang membayar 500 miliar untuk perjalanan wisata itu menjadi satu-satunya orang dalam sejarah yang 2 kali menjadi turis luar angkasa. Simonyi bersama kosmonot Rusia Gennady Padalka dan astronot AS Michael Barat berada dalam perjalanan di dalam satu kapsul selama 2 hari sebelum bergabung dengan Stasiun Ruang Angkasa Internasional atau ISS yang mengorbit 350 km di atas bumi.